Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bab tentang qanaah. Dan telah lalu penjelasan para ulama tentang qanaah serta manfaat dan faidah-faidahnya ketika seorang hamba qanu' merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan padanya, dan sekilas mengulang bahwa untuk mendapatkan qanaah, yang pertama adalah penguatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelatihan jiwa, dilatih, dididik untuk selalu merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dengan yang Allah berikan padanya. Yang kedua, dengan yakin, keyakinan penuh bahwa rezeki maktub telah dicatat dan ditentukan oleh Allah semenjak manusia itu dalam rahim ibunya. Maka tidak akan merubah apa yang dicatatkan Allah, sekeras apapun usahanya, tidak akan menambah apa yang Allah catatkan untuknya dalam takdir rizkinya. Yang ketiga, tadabbur, berusaha memahami dan mempelajari ayat-ayat Quran, terkhusus yang ayat-ayat yang menyebutkan tentang rizki dan usaha manusia, tentang tawakal. Oleh sebab itu, seperti dikatakan oleh Amir ibn Abdi Qais, arba'u ayat min kitabillah idza qara'tuhunna masa'an lam ubali ala ma umsi. Ada 4 ayat di Quran, jika aku baca di waktu sore, petang, maka alas aku enggak peduli seperti apa sore itu, artinya apa yang akan terjadi, apa yang akan aku alami karena membaca dan memahami ayat-ayat tersebut. Wa idza talautuhunna sabahan lam ubali ala ma usbih. Begitu pula jika aku baca di waktu pagi, aku enggak peduli pagi itu apa yang akan terjadi. Yang penting dia berusaha, ini itu, apapun yang menimpa dia, apapun yang terjadi, dia pasrahkan kepada Allah. Yaitu yang pertama, Fatir 35, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, jika Allah bukakan rahmat itu untuk hambanya, tidak akan ada yang bisa menahannya. Jika Allah telah buka, tidak akan ada yang bisa menahan.
Tapi jika ditahan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa melepasnya. Jika Allah tentukan rezeki itu terbuka untukmu, sampai kepadamu akan sampai, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi jika Allah tahan, tidak akan ada yang bisa menyampaikan itu padamu. Usahamu sebesar apapun tidak akan bisa meraih sesuatu yang ditahan oleh Allah. Yang kedua, Yunus 107, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dan jika Allah inginkan untukmu kebaikan, tidak akan ada yang bisa menolak keutamaannya. Allah berikan keutamaan itu kepada hambanya yang Dia kehendaki. Kalaupun berkumpul bersatu padu sedunia, sealam, sejagat raya ini, manusia bahkan sak jin-jinnya sekalipun, untuk membelokkan atau menghalangi kebaikan yang Allah inginkan untukmu, tidak akan bisa mereka lakukan. Tetap itu sampai padamu. Yang ketiga, ayat 6 dari surat Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Setiap makhluk binatang yang ada di muka bumi ini, Allah yang menjamin rizkinya. Dan Allah tahu di mana dia berada, di mana dia mati. Nantinya semua itu ada di dalam kitab yang nyata, yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan Allah. Begitu pula dalam At-Tolak ayat 7, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Dan Allah pasti akan jadikan setelah kesulitan dalam bentuk apapun, sesulit apapun, kemudahan pasti akan Allah jadikan setelah itu. Maka jika tidak tadaburi betul-betul ayat ini, 4 ayat ini, seperti kata Imam Amir bin Abdul Qais rahimahullah, orang akan tenang, tidak peduli di paginya, tidak peduli di sorenya. Artinya dia nggak sumpek, nggak stres. Waduh, gimana ini? Misalnya kalau dia pedagang belum laku, waduh, gimana ini? Belum ketemu klien, terlambat, kliennya sudah pergi. Dia nggak peduli, sudah. Allah yang tentukan. Semuanya dalam catatan Allah SWT. Sehingga dia tenang dan tentram jiwa dan hidupnya. Tadabbur ayat-ayat Quran. Yang kelima, untuk membantu orang qanaah, merasa cukup, adalah banyak-banyak doa, memohon kepada Allah untuk diberikan qanaah, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, salah satu doa Rasul SAW, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, berikan qanaah padaku dari rizki yang Kau berikan padaku, berkahi aku pada rizki itu, dan gantikan untukku yang lebih baik dari setiap yang lepas dariku. Gantikan untukku yang lebih baik. Ini doa. Yang keenam, meyakini pula atau menguatkan keimanan bahwa perkara rizq biadillah. Karena qanaah lebih kepada urusan duniawi, artinya yang berhubungan dengan qanaah ini harta. Orang tidak merasa puas, tidak merasa cukup terkait harta benda dan dunianya. Maka membantu qanaah untuk
orang itu menguatkan imannya dan kekuatannya bahwa masalah rezeki itu di tangan Allah. Tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Apapun itu bentuknya. Tidak bisa diukur dari kecerdasan. Tidak bisa diukur dengan kepiawaian di dalam perdagangan atau mengolah harta. Tidak bisa diukur dengan banyaknya aktivitas atau usaha. Tidak bisa diukur dengan banyaknya koneksi, kenalan, dan yang lain-lainnya sudah. Nggak bisa semua diukur dengan ini. Walaupun mungkin ini membantu rizki. Kamu punya koneksi, banyak kenalan, kamu pintar, piawai dalam mengolah harta, mungkin jadi sebab, jika Allah kehendaki menjadi sebab untuk lancarnya atau adanya keuntungan kamu dapat itu. Tapi untuk jadi ukuran, lah, berapa banyak orang yang cerdas, mungkin tinggi sekali intelektual dia, belum lagi usaha dan aktivitasnya yang banting tulang, belum lagi kenalannya banyak, ya, tapi tetap saja tidak bisa mengejar apa yang dia impikan. Walhasil, yang menentukan rezeki segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, untuk membiasakan diri melihat orang yang di bawah kita. Di bawah kita rizkinya atau dunianya. Makanya Rasulullah sebutkan, unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdiru nikmatallahi alaikum. Lihat yang di bawah kalian ekonominya, dunianya. Jangan lihat yang di atas kalian, karena dengan itu kalian lebih tidak akan membantu kalian untuk tidak meremehkan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu. Tapi jika kamu lihat yang lebih, yang di atas dalam perkara duniawi, kamu tidak merasa besar kenikmatan yang ada padamu, kamu remehkan, kamu sepelekan, sehingga kamu gak qanaah, dan itu bertentangan dengan iman. Yang kedelapan, banyak membaca biografi para ulama salaf dan seperti apa kondisi mereka, qanaah mereka. Qanaah. Bagaimana para sahabat, ahlus sufa, muhajirin, ansar, kemudian para tabi'in dan yang semisal mereka. Qanaah. Yang kesembilan, mengingat bahwa akibat dari kekayaan atau resiko kekayaan itu berat, besar. Seperti yang Rasul sebutkan, la tazulu qadama 'abdin, al-hadits, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba di yaumul qiyamah sampai dia ditanya tentang 4 perkara, salah satunya hartanya, dari mana dia dapati dan kemana ia belanjakan. Dan agniya mahbusun, seperti Rasul sebutkan, ashabul jaddi mahbusun, orang-orang yang berharta tertahan di pintu surga karena masih hisab,
tentang harta benda mereka. Sementara fuqara mereka mendahului untuk masuk jannah, lebih ringan hisabnya. Al-muhim mengingat tentang perkara tersebut, membantu seorang hamba untuk bisa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di sisi lain, Mawardi menyebutkan rahimahullah kebalikannya, sebab-sebab yang menghalangi orang untuk qanaah, sebab-sebab yang merusak qanaah pada diri seorang mukmin sehingga nggak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, tidak merasa cukup, tidak merasa tenang dengan rizki yang dia peroleh. Yang pertama, menuruti syahwat dan hawa nafsu, terkhusus terkait dengan banyaknya harta. Terus dia kejar dan dia turuti syahwatnya untuk memperoleh lebih dan lebih dari harta bendanya. Yang kedua, atau sebelumnya perlu difahami bahwa harta jika digunakan untuk wujuhul bir, untuk yang baik, untuk yang manfaat, dan menjaga diri dari minta-minta kepada orang, maka itu kebaikan, apalagi membantu orang lain. Qais bin Sa'ad rahimahullah berkata, Allahumma rzuqni hamdan wa majda. Ya Allah, berikan padaku hamd dan majd. Kedua-duanya kalau sekilas sama maknanya adalah kehormatan atau kemuliaan. Seperti kata Qais bin Sa'ad, fa innahu la hamda illa bi fi'al. Adapun hamd itu tidak akan diperoleh kecuali dengan perbuatan. Artinya dia dipuji orang, bukan berarti itu yang dia minta, bukan itu yang dia harapkan, tetapi pada dirinya ada kebaikan. Artinya ketika orang memuji itu pantas karena memang dia baik, soleh, alim, akhlak, semacam itu. Wala majda illa bimal. Adapun majd itu tidak akan diperoleh kecuali dengan harta. Artinya orangnya disegani, dihormati karena harta yang dia miliki dan suka membantu, memberi orang. Makanya kata Abu Zinad rahimahullah, ketika beliau ditanya, kenapa kamu cinta dinar, uang, sementara itu semakin mendekatkan kamu ke dunia, menjauhkan kamu dari akhirat? Kata Abu Zinad, wa in adnatni minha faqad sanatni anha. Walaupun dia semakin mendekatkan aku kepada dunia, tapi dia semakin menjaga aku dari dunia itu. Semakin menjaga dari dunia.
Artinya dengan harta yang dia miliki dia terjaga, tidak mencuri, tidak minta-minta, tidak ngerampas, tidak merusak orang, tidak menipu. Hartanya cukup. Alhasil tergantung digunakan untuk apa harta tersebut. Yang ke berapa? 3. Untuk meminta tambahan dengan harta yang dia miliki untuk kepentingan keluarganya atau ahli warisnya. Artinya untuk kalau orang itu menambah harta, memilikinya, kemudian dia simpan untuk anak cucunya, untuk ahli warisnya. Sementara hak dari harta itu tidak dia tunaikan dari zakat, dari sedekah, atau orang minta-minta. Menyimpan harta atau menambah dan menumpuk-numpuk harta untuk dirinya atau keluarganya, anak, cucu atau istrinya. Yang pertama, para ulama sebutkan ini mengandung suudzon kepada Allah, seakan anak cucunya akan terlantar tanpa usaha dia seperti itu, akan ditelantarkan oleh Allah, na'udzubillah, akan disia-siakan kalau bukan dia yang mencukupi dia, sehingga dia tumpuk-tumpuk, dia tambah terus hartanya dengan dalih untuk anak cucunya kelak. Yang kedua, itu juga menunjukkan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri bahwa harta itu akan tetap ada, akan utuh, nggak akan hilang, nggak akan rusak, dan siapa yang menjamin? Subhanallah. Hatta di zaman yang seperti ini pun, yang secanggih apapun, nggak mungkin resmi misalnya disimpan di bank atau di mana. Nah, ada catatannya tertulis Dewan Internasional misalnya. Namanya manusia. Subhanallah. Kebakaran, subhanallah, perang, subhanallah ini. Walhasil tidak ada yang menjamin. Yang ketiga, orang terharamkan dari manfaat hartanya. Orang terharamkan dari manfaat hartanya kalau harta itu tidak dia simpan, apalagi dalam jumlah besar. Orang bisa manfaat, harta itu berputar untuk kaum muslimin, ada jual beli, ada transaksi, ini itu. Makanya di dalam athar disebutkan, innama maluka lak walil warith aw lil jaihah fala takun ashqat thalathah. Hartamu itu untuk dirimu sendiri atau untuk ahli warismu jika kamu mati, atau untuk orang yang menemukannya jika barang itu hilang atau rusak. Maka jangan jadi kamu yang terjelek dari ketiganya. Jangan sampai harta itu kamu tumpuk, kamu kumpulkan, ternyata kemudian hilang atau rusak atau sia-sia. Makanya para ulama sebutkan harta yang diputar, artinya untuk kamu dagang, untuk apa, bisnis, untuk transaksi, walaupun dengan itu tidak terkena zakat,
karena diperdagangkan atau diputarkan sebelum mencapai nisabnya, itu lebih afdal, lebih baik daripada harta yang disimpan walaupun dikeluarkan zakatnya. Harta yang diputar dan tidak terkena zakat itu lebih baik daripada harta yang disimpan walaupun kamu keluarkan zakatnya. Karena yang mendapat manfaat dari hartamu lebih banyak ketika itu diputar. Yang keberapa tadi? Bahwa dengan menyimpan harta, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang bisa terkena dosa, belum lagi hisabnya lebih berat, utamanya kalau tidak dia keluarkan haknya, zakatnya, atau orang yang membutuhkannya. Makanya ketika seseorang sakit parah mau mati, ia katakan kepada Imam Hasan Al-Basri, aku takut kematian, berat bagiku. Kata Hasan, innaka khalafta malak, lau qaddamtahu lasarraqal lihaqa bih. Itu karena kamu menyimpan hartamu, kamu tahan. Kalau saja hartamu itu kamu keluarkan, kamu infakkan, kamu berikan kepada orang, kamu akan senang untuk mati, artinya untuk bertemu, berjumpa dengan Allah, kamu akan tenang dan senang. Karena tidak ada sesuatu yang kamu bebani dari tabiat, beban atau resiko harta yang kamu tinggalkan. Itu beberapa sebab yang menghalangi seseorang dari qanaah. Di dalam bab Nawawi rahimahullah bawakan ayat yang pertama di surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah setiap binatang di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Karena Allah tahu di mana dia berada, di mana dia mati, semua itu ada dalam kitab yang nyata. Ayat ini sama dengan ayat lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak binatang yang tidak membawa rizkinya, tapi Allah yang memberinya rizki. Bukan binatang itu yang menanggung rizkinya sendiri, tapi Allah. Begitu pula kalian, Allah yang berikan rizki pada kalian, dan Allah Maha mendengar dan melihat. Di dalam ayat Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ard. Dabbah, segala yang berjalan di muka bumi, itu namanya dabbah. Dari dabba ya dubbu, berjalan di muka bumi. Maka mencakup manusia, Bani Adam, karena dia ya dabbah, berjalan di muka bumi. Binatang,
baik itu binatang darat, binatang laut, atau yang terbang, burung atau serangga dan semisalnya, semua itu Allah tanggung rizkinya. Alallahi rizquha. Allah yang memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah tahu di mana binatang-binatang itu berada, di mana dia mukim, di mana dia istiqrar, tempat tinggalnya, dan mustauda'aha. Mustauda' ditafsirkan tempat dia menuju, kemana binatang ini pergi, mengarah kemana. Begitu pula mustauda'aha, perubahan-perubahan kejadian pada dirinya. Binatang ini lahir, netas, besar, terus demikian berkembang, mati, dan seterusnya. Semua itu perincian tentang binatang-binatang tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kitabim mubin, semua itu ada di dalam kitab yang nyata, enggak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ada dalam catatan Allah. Dan sering kata Imam As-Sa'di, Allah itu dalam ayat-ayat Quran menggabungkan antara khalq dan ilm. Kalau Allah sudah bicara tentang penciptaan atau yang semakna dengan itu, selalu seringnya Allah sebutkan ilm, pengetahuan Allah. Misalnya, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan? Allah. Wa huwal latiful khabir, dan Allah latif, khabir, al-lutf dan khibrah, makna dari ilmu. Allah maha tahu segala sesuatu. Bala wa huwal khallaqul alim, justru Allah itu khallaq, maha pencipta, alim, maha mengetahui. Hal itu karena penciptaan makhluk merupakan dalil bukti logika yang sangat kuat tentang ilmu penciptanya. Betapa luas, betapa besar pengetahuan yang menciptakannya. Karena dia yang menciptakan, maka dia yang mengetahui segala sesuatu. Seperti tadi, ayat ini umum, mencakup semua dabah yang ada di muka bumi ini. Allah yang menanggung rizkinya. Tidak ada yang dilalaikan oleh Allah. Kalau itu kepada segenap binatang dan manusia juga, maka terkait kufar Quraisy atau yang semisal mereka, Yahud, Nasara dan yang lain, bagaimana mungkin kalian merasa aman atau merasa tidak diketahui oleh Allah perubahan dan situasi, kondisi kalian, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Sementara Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, tahu segala sesuatu. Bagaimana kalian bisa merasa tenang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan semana dengan ayat ini pula dalam Ad-Dhariyat 22, wa fis sama'i rizqukum, dan di langit juga rizki kalian yang Allah berikan kepada kalian.
Seseorang pernah ditanya, dari mana kamu makan? Dari mana kamu akan dapati rizki? Dia jawab, alladzi khalaqar ruha ya'tiha bit-tahin. Orang yang nyiptakan gilingan tepung saja bisa membawa tepung. Ruha itu orang Arab, biasa dari kayu dibuat oleh mereka. Untuk dari biji-bijian gandum itu diputar, kemudian akan hancur dan menjadi tepung. Yang membuat gandum ini, yang membuat alat ini bisa mendatangkan tepung. Walladzi syadaqal asdaq huwa khaliqul arzaq. Maka yang menciptakan manusia, dia yang menanggung rizkinya, dia yang akan mendatangkan rizkinya. Manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah yang akan memberikan rizki itu kepada mereka. Al-muhim ayat memberi ketenangan dan qanaah kepada seorang muslim, di mana rizkinya telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz fi kitabim mubin, dan tidak akan datang ajalnya sebelum catatan rizki baginya telah sempurna untuknya. Konon kabarnya hatta binatang pun Allah berikan insting atau apa, naluri ya binatang, untuk mendapatkan rizkinya. Wala dia pernah belajar, wala pernah dia nggak ada yang mengajari. Kamu lihat lebah, ketika dia keluar dari sarangnya cari bunga, cari putik bunga, cari makanannya, kemana dia mengarah ketika keluar dari sarangnya? Kemana dia mengarah? Dan arah mana yang dia tentukan? Nah, ini termasuk mustaqarraha, mustaudaah, semua itu diketahui oleh Allah SWT dalam catatannya Lauhul Mahfuz. Disebutkan Allah berikan naluri kepadanya dari arah matahari. Makanya kamu dapati nggak pernah tersesat dia. Terbangnya mungkin jauh sana cari bunga, mungkin bunganya nggak dekat, jauh sana, tapi bisa aja kembali ke rumahnya. Nah, dia mengetahui itu dari sudut arah matahari. Yang lebih masya Allah lagi, satu ini pemandu, dia nyari dulu di sana misalnya, dan nanti dia pulang, dia beritahukan kepada kawanannya bahwa di arah sana ada bunga banyak. Dengan gerakan-gerakannya mengikuti arah matahari, daerah sini ada bunganya, keluar semua mereka, kembali lagi dengan membawa. Wah, kata, wala dia pernah belajar sudut, wala pernah belajar terbit tergelam matahari, lebah binatang, rizkinya dijamin oleh Allah SWT. Ya hidup dan beranak pinak masya Allah, dan besar anak-anaknya, berkembang biak banyak. Walhasil itu baru lebah. If yang lain-lainnya, dari serangga, dari burung, dari binatang, dari. Nah, kamu lihat segampangannya kucing misalnya. Begitu dia lahir, dia mencari puting susu induknya. Nah, kemudian dia minum. Lah siapa yang ngajari bayi kucing ini kalau induknya punya puting susu? Kok bisa tahu dia bahwa si induk punya puting susu yang bisa kemudian dia minum? Semua Allah SWT, Allah yang tanggung rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam keadaan dia buta. Kucing baru lahir kan masih terpejam matanya, belum buka dia. Wala ngelihat, wala tahu.
Tapi subhanallah bisa dia kemudian gunakan untuk tahu di sini rizkinya, di susu induknya. Wah, kata masih terlalu banyak yang lainnya. Kalau itu binatang terjamin dan bisa tenang seperti itu hidupnya, dia jalani dengan pandai. Nah, seperti air mengalir. Kenapa manusia tidak bisa seperti itu? Sehingga dia kehilangan qanaah, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur dari apa yang Allah SWT berikan padanya. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.